Panggil uang datang dengan asma hauqalah. Memanggil uang datang dari arah mana saja dengan menggunakan asma hauqalah. Asma'nya sangat pendek sekali. Memanggil uang datang bihaulillahi wa quwwatih, dengan daya upayanya Allah dan dengan kekuatannya Allah. Kita memanggil uang dengan menggunakan hauqalah. Kan ucapan hauqalah itu la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya yaitu mewujud dan tiada kekuatan yaitu mewujud illa billahi, kecuali wujudnya dengan Allah. Sehingga asma hauqalah ini sangat ampuh untuk memanggil uang agar datang. Uangnya bisa datang puluhan juta bahkan ratusan juta, luar biasa. Datang tidak disangka-sangka, tidak diduga-duga, tetapi mengamalkannya dengan beberapa syarat. Ada beberapa syarat. Syarat yang pertama yaitu harus orang Islam. Kalau bukan orang Islam ya tidak bisa. Syaratnya harus orang Islam. Nah, syarat masuk Islam itu gampang. Hanya mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Dan saya bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusannya Allah. Kemudian setelah itu syarat yang kedua sudah kepepet. Jadi syarat yang pertama orangnya Islam. Syarat yang kedua sudah kepepet. Kalau masih punya uang banyak ya enggak begitu mustajab, enggak begitu manjur. Tetapi kalau orang Islam sudah benar-benar kepepet, sudah mentok, enggak punya uang sama sekali, sedangkan kebutuhannya banyak, insya Allah mustajab. Kemudian syarat yang ketiga harus yakin. Harus yakin, benar-benar yakin. Sehingga kalaupun dia membaca banyak sekali tetapi enggak yakin, ya enggak mustajab. Tetapi kalau dia yakin walaupun hanya membacanya sekali, mustajab cespleng luar biasa. Jadi yang ketiga ini keyakinan. Keyakinan itu di atas keimanan. Kalau iman artinya kan percaya. Percaya kalau rizki itu Allah yang ngasih, percaya. Tetapi masalahnya yakin atau tidak? Yakin atau tidak kalau kita menggunakan asma hauqalah ini, uang akan datang. Yang mendatangkan siapa? Allah. Yang mendatangkan Allah dari arah mana saja yang tidak pernah kita sangka. Pertanyaannya, yakin atau tidak? Nah, bagi yang yakin, Masya Allah, mustajab cespleng luar biasa. Tetapi bagi yang ragu-ragu, ya namanya ragu-ragu, apalagi yang nggak percaya, ini sulit. Oleh sebab itulah syarat yang ketiga harus yakin. Kata Rasulullah, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah sedangkan kalian harus yakin diijabah oleh Allah, dituruti oleh Allah, dikabulkan oleh Allah. Kemudian syarat yang keempat yaitu harus sholat hajat 2 rakaat. Yang namanya sholat hajat berarti kan harus wudhu terlebih dahulu, harus suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Jadi tubuhnya harus benar-benar suci jiwa dan raga. Raganya suci dari najis, ya, jiwanya, sukmanya suci daripada hadas besar maupun hadas kecil. Sehingga dia harus segera berwudu. Setelah wudu kemudian sholat hajat 2 rakaat saja. Sholat hajatnya hanya 2 rakaat saja, boleh siang dan juga boleh malam hari. Sehingga tidak harus malam, tidak. Siang boleh, pagi setelah duha boleh, duhur setelah sholat duhur boleh. Tetapi kalau setelah sholat asar tidak boleh nih. Setelah sholat subuh ya enggak. Ingat, yang enggak boleh itu setelah sholat subuh sampai terbit matahari. Dan setelah sholat asar sampai tenggelam matahari. Ini enggak boleh. Tetapi kalau misalnya ba'da maghrib, setelah sholat maghrib, setelah sholat ba'da maghrib, boleh mengamalkan, boleh. Setelah sholat isya boleh. Yang jelas jangan diamalkan tatkala setelah selesai sholat subuh sampai terbitnya matahari naik 1 tombak. Matahari itu naik 1 tombak. Atau setelah sholat asar sampai matahari tenggelam. Karena 2 waktu ini berbarengan dengan tanduk-tanduk setan yang mengiringi matahari.
Jadi matahari tatkala mau terbit itu tanduk-tanduk setan, ribuan setan ada di sana, sehingga banyak orang yang menyembah matahari. Begitu juga tatkala matahari mau tenggelam, ribuan setan, sabda Rasulullah begitu. Ribuan setan itu ada di matahari yang tatkala mau tenggelam, sehingga dimakruhkan, enggak sampai haram ya, makruh sholat sunnah setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari hingga naik 1 tombak. Dan setelah sholat asyar sampai tenggelamnya matahari, ya, terbenamnya matahari. Nah, sholat hajatnya 2 rakaat saja. 2 rakaat niatnya bagaimana? Niatnya usolli sunnatal hajati rak'ataini lillahi ta'ala Allahu akbar. Kami ulang, usolli sunnatal hajati rak'ataini, ya, sholli sunnatal hajati rak'ataini lillahi ta'ala Allahu akbar. Saya sholat, niat sholat sunnah hajat 2 rakaat karena Allah Ta'ala Allahu akbar. Kemudian setelah Fatihah membaca surat apa saja, terserah mana yang dihafal. Rakaat yang kedua juga begitu. Setelah membaca surat Al-Fatihah, membaca surat apa saja yang dihafal. Kemudian setelah salam duduk, ya, duduknya seperti biasa. Jangan diubah. Wah, ini kalau bisa posisi kaki itu jangan diubah. Membaca istighfar sebanyak 100 kali. Istighfarnya gampang, hanya begini. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Tidak ditambah al-azim, tidak. Hanya astagfirullah, 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 astagfirullah sebanyak 100 kali. Kemudian setelah itu membaca asma hauqalah. Asma hauqalah itu redaksinya begini. Bismillahi Allahu akbar. Ya fulusu itini bihaulillahi wa quwwatih. Fa innahu la haula wa la quwwata illa billah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Yang artinya, Bismillah dengan nama Allah. Allahu akbar, Allah Maha Besar. Ya fulus, wahai uang. Jadi kita memanggil uang setelah kita membawa nama Allah dan mengatakan bahwa Allah yang Maha Besar. Kemudian kita panggil uang itu. Ya fulus, wahai uang. Iti, datanglah oleh engkau ni kepadaku. Wahai uang, datanglah engkau kepadaku. Bihaulillahi, dengan daya upayanya Allah, dengan daya upayanya Allah. Wa quwwati, dan dengan kekuatannya Allah. Ini sangat penting. Ini namanya asma hauqalah. Jadi kita memanggil uang datang dengan daya upayanya Allah dan dengan kekuatannya Allah. Bukan dengan kekuatan iblis, bukan dengan kekuatan jin, bukan dengan kekuatannya setan. Tapi kita membawa kekuatannya Allah. Maka redaksinya ya fulusu itini bihaulillahi wa quwwati. Fa innahu la haula wa la quwwata illa billah. Karena sesungguhnya tidak ada daya yaitu mewujud dan tidak ada kekuatan yaitu mewujud illa billahi, kecuali wujudnya dengan Allah. Kemudian ditutup Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dan lebih mustajab lagi kalau ditambah sholawat dan hamdalah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Membaca mantra ini, asma ini berapa kali? Tergantung keyakinannya. Kalau dia yakin sekali, mustajab. Kalau belum yakin bisa 3 kali. Kalau belum yakin bisa sampai 7 kali. Kalau belum yakin bisa sampai 9 kali, bahkan bisa sampai 100 kali. Pokoknya tergantung dari keyakinan. Oleh sebab itu silahkan dihafalkan, kemudian silahkan diamalkan. Insyaallah mustajabah biidznillah. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.